jangan sampai salah memilih developer. Karena dia akan menyalahgunakan kewenangannya, IPL-nya dia monopoli itu bisa menagih IPL sesuka-suka lah. Ataupun bangunnya nggak sesuai spek. Nah kalau konvensional pasti ngambil bunga. Kalau di syariah itu ngambil margin. Bedanya apa sih? Bakal ini ya, kurang lebih hampir selamanya. Jangan pernah salah milih developer, rumah, lokasi. Jadi pastiin dulu ini benar-benar. Jangan buru-buru. Podcast rame-rame. Nah, emang rame? Rame lah. Iya, bro, waktu itu kan gue pas mau ngambil tuh sempat ditawarin sama marketing nih. Ada 2 bank, dua-duanya padahal untungnya. Ada konvensional sama syariah. Nah, bedanya apa tuh gitu kan? Gue nggak ngerti. Skema KPR berarti ya. Cuman waktu itu gue ngeliat, lah kayaknya lebih enak yang ini, gue ambil yang ini. Ternyata belakangnya floating. Itu bedanya gimana tuh syariah sama ini? Oke, jadi kalau yang tadi kita pakai case-nya dua-duanya. Untuk sekarang kan sebenarnya syariah udah merger. Jadi Itu mungkin tahun 2020 ke bawah tuh. Nah, memang ada 2 syariah. Nah, itu bedanya apa KPR-nya? Nah, yang satu KPR konvensional, yang satu KPR syariah. Nah, kemudian poin pembedanya di mana sih? Nah, poin pembedanya dari kedua ini adalah di jenis bunganya. Nah, kalau konvensional pasti ngambil bunga. Kalau di syariah itu ngambil margin. Bedanya apa sih? Margin ini kan jadi mungkin di recall sedikit tentang konvensional, dia akan ngambil bunganya ini tergantung rate-nya dari mana, interest rate atau tingkat suku bunganya itu dari mana, dari kondisi kredit Palura sendiri dan tenor yang Palura ambil. Dan udah dengan assessment atau analisa sedemikian rupa aja, bank itu masih kasih floating. Jadi bank itu ibarat analisa Palura cuma bertahan buat setahun ke depan lah. Tahun depan itu berubah lagi ya urusan tahun depan. Sampai dengan tenornya selesai. Nah, mungkin yang sebagian orang tidak bisa terima adalah di situ. Karena ada orang yang butuh certainty atau kepastian yang tinggi. Bank syariah bisa menjawab itu karena dia ambil margin di awal, kita udah agree, kita udah akad, gak akan pernah berubah. sampai lunas. Fix. Nah, Angkanya gitu juga. ya mungkin gue bisa kasih tahu sedikit kalau syariah ya, kita bikin skenarionya. Misalkan dengan harga rumah yang tadi ya 1M, kemudian ya proses pembeliannya normal, ada notaris, ada butuh DP juga tetap 10%. Nah, tapi nanti bedanya di mana? Misalkan plafon yang disetujui itu 90% ya. Kayak tadi gue bilang, berarti kan 900 juta. Harga rumahnya di awal berapa? 1M. Nah, ini bank akan ngambil margin. Keuntungan gitu. Bank akan ngambil margin. Bank itu akan ngelakuin appraisal. Yang pertama dia datang, ada yang visit dari pihak bank, ngecek harga rumahnya benar nggak sesuai, boleh harga basicnya ini dijual di 1M. Ternyata oke nih, aksesnya oke, harga rumahnya oke, bangunannya oke, layak lah. Kelayakannya itu dihargai 1M, layak. Nah, kemudian mereka akan ngambil margin. Biasanya untuk tenor, saya pakai cash saya sendiri mungkin ya, di tenor 10 tahun ke atas, 15 tahun. 15 tahun. Itu dia akan ambil margin di 40%. Berarti dia akan totalnya 1,4. Nah, 1,4 itu nanti dibagi ke dalam 15 tahun, berarti kan 180 bulan. Nah, itu bisa Palura bikin fix, berarti 1,4 tadi udah dikurang DP ya, berarti sisanya berapa tuh? 1,3 something lah. Dibagi dengan 180, fix rata dari mulai cicilan pertama sampai cicilan ke 180, atau dibikin step up. Step up itu bedanya apa? Palura bisa bikin berjenjang. Minta agak ringan di awal, agak berat di akhir.
dibagi 2 aja tenornya. Misalkan 15 tahun, berarti dia akan berubah di tahun ke-8. Atau mau dibagi 3 kali step up-nya sampai 4 kali itu boleh. Itu tinggal deal-dealan aja dengan pihak bank. Bang ya. Karena produknya syariah itu biasanya punya produk seperti itu. Berarti kalau misalkan ibarat dibagi 4 lah, 15 atau dibagi 5. Berarti kan per 3 tahun tuh 3 berubahnya. tahun berubah. Tapi dalam 3 tahun itu statis. Misalkan Pak Lurah minta 5 juta dulu 3 tahun pertama 5 juta terus sampai masuk tahun keempat ini udah step up yang kedua berarti minta di berapa 4 terus sampai dengan seterusnya. Jadi Gitu. bedanya Nah, tapi totalnya itu pasti Pak Lurah. pasti 1,4 Ya. itu ya sampai lunasnya. Betul. dipotong Jadi kalau DP. sudah bandingin 2 itu, nah nanti tinggal perhitungan aja. Perhitungan biasanya berbasis estimasi ya. Karena yang KPR konvensional, bank konvensional ini kan floating. Namanya juga floating. Siapa sih yang tahu pastinya berapa totalnya? Iya. tahun depan Iya, berapa jadi persen estimasi. bunganya. Jadi kalau yang syariah itu udah fix, totalnya udah ketahuan versus estimasi bank konvensional. Tinggal dihitung aja mana yang lebih menguntungkan. Nah, di dalamnya itu dua-duanya sih kesamaannya ya. Sama-sama pakai. Nanti ada biaya notaris, pajak, biaya lain-lain, kemudian biaya si banknya itu sendiri, administration fee, dan materai bla bla bla. Nah itu akan ada. Dan biaya ini juga biaya untuk sewa. Kan surat menyurat rumahnya itu disimpan di deposit box-nya bank tuh. Nah itu kesamaannya, dua-duanya ada. Bank syariah dan bank konvensional. Tuh. Kayak gitu. Nah nanti tinggal pertimbangannya aja. Mau yang udah pasti atau yang ada kesempatan lebih murah nih. Tapi ada juga kesempatan bisa jadi lebih mahal. Gitu. Kalau dari Mas Richard lebih suka yang mana? Kalau dari penjelasan saya. Dua-duanya juga tetap makan tetap ada bunganya sih hitungannya ya. Iya. Dua-duanya tetap ada bunga, cuman bedanya emang syariah itu kita bisa flatting ya awalnya. Iya. Ya kan? Nah mungkin keuntungannya syariah lagi, terutama bagi saudara-saudara yang Muslim, itu dia akadnya sih udah berbasis syariah, berbasis syariah. Jadi ya bisa menghindari riba lah, walaupun maksudnya di belakangnya kita nggak tahu, tapi at least akad kita dengan bank itu udah akad jual beli. Berarti jadi tanpa ada melibatkan bunga. Berarti seandainya nih kita ambil syariah misalnya. Oke. Berarti gini ya, berarti dia tuh udah nentuin harga bunganya duluan kan? Margin. Margin lah. Keuntungan Sudah jadinya. sebutnya margin ya? Ya. Jangan sebut seperti itu berarti. Iya. Ya ibaratnya ya mungkin di total dengan marginnya dia tuh 1,5 misalnya kan. Nah itu kita bisa tentuin cicilannya fix sampai dengan terkumpul 1,5 itu. Bisa 10 juta kali sampai dengan 15 tahun, atau Mas mau bikin 8 juta dulu, nanti di pertengahan Ya, cicilan di bulan keempat agak rendah misalnya gitu kan. enggak, dia baginya per ini aja. Per 15 tahun kan 180 bulan, jadi dibagi 2 berarti sampai dengan cicilan 1 sampai 90 itu lebih ringan, 91 sampai dengan selesai Baru lebih agak tinggi berat. gitu. Nah, jadi ini bro nih. Itu ibaratnya bunga pasti ya. Syariah kan Ya, dia ambil keuntungannya lewat margin itu ya. betul. Nah, margin itu besar kecilnya tergantung lama kita nyicil atau enggak juga. Misalnya Pasti. kan 15, kalau kita ngambil 10 berarti marginnya turun juga dia. Atau Pasti. tetap berbasis perhitungannya dari tenor juga, dari Pak. tenor juga. Dari tenor. Panjangnya angsuran yang mau diambil berapa. Nah kalau konvensional bunganya belum jelas apa gimana? Maksudnya Udah keuntungannya jelas. dia. Bunga dasarnya mereka jual udah jelas. Floatingnya, kenaikan bunganya yang kita belum Ya, tahu. maksud gue floatingnya. Ya. Jadi bunga sama Bisa aja jadi sebenarnya. nggak naik, bisa jadi naik, tapi naiknya berapa itu yang nggak tahu. Ya. Dia suka-suka dia. Ibarat kita ngikut aja mereka tentuin berapa, karena kan kita sudah Ikutnya balik. inilah ya, udah tanda tangan kontrak. Balik lagi kata tadi BI ya, ikutnya BI rate kan. Betul. BI rate-nya tahun depan turun, tapi Kok masih mau naik? ya karena mereka jualan. Mereka tuh sebenarnya jualan. Orang jualan nggak akan pernah turun.
Nah, tapi ada kasus ini berapa? Di demo aja. Kayak temen. Jadi dia udah kena floating, Yes. tapi dia mengajukan ke bank tuh minta turun. Kok bisa gitu ya? Apa emang ada aturan seperti itu? Nego-nego gitu. Jadi dia dikasih Mm-mm. untuk keringanan. Jadi bunganya diturunin selama setahun. Padahal udah kena floating gitu. Dia Itu kayak kayaknya mengajukan masuknya, keberatan atau apa saya kurang gitu. ini Pak Lurah, maksudnya kurang pasti. Tapi kalau dari, jadi gini Pak Lurah, sebenarnya untuk kalau kita KPR itu kan kita punya kontrak. Kontrak itu kan pada saat Pak Lurah akad itu sudah dihitung sampai dengan selesai. Nah, segala sesuatu yang merubah perhitungan itu dinamakan restrukturalisasi hutang. Nah, itu memang bisa terjadi karena kenapa? Kayak misalkan kasus kemarin COVID ini kan termasuk kategorinya KLB, kejadian luar biasa. Nah, pemerintah dari BI sendiri, regulatornya bank itu mengeluarkan edaran restru untuk COVID. Jadi keringanan, bukan penundaan bayar ya, keringanan. Apakah bisa cicil pokoknya dulu selama masa COVID? Nah, jadi nanti bunganya digeser. Bunganya Kayaknya digeser. teman Pak Lurah ini, misalkan 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, itu kena restru COVID. Maksudnya bisa ngelakuin perhitungan itu, keringanan bunga digeser ke belakang, restru, karena ada KLB. Dan itu udah edaran dari BI, gitu. Itu angkanya nggak berubah. Karena kalau nggak ada case apa-apa, tiba-tiba minta keringanan, itu kayaknya sulit. Saya nggak bilang mustahil, tapi sulit. Sulit ya, tapi nggak mustahil. Nggak. Berarti kalau ada orang dalam bisa. Nggak tahu maksudnya. Betul. Jadi Mas Wicak kayaknya ini nih, orangnya syar'i banget nih kayaknya. Syar'i. Dia menggebu-gebu sama produk KPR syariah nih. Soalnya kita kan nggak tahu suku bunga itu atau mendadak naiknya berapa kan kita nggak tahu. Iya. Kalau yang udah jelas kan lebih enak. Ya, Dan kita juga bisa mempersiapkan kan. Kalaupun pengen lebih gede ya di akhir ya. betul. Kita bisa mempersiapkan. Tapi ini Cak, sekarang tuh bank konvensional pun udah ngikutin hampir kayak syariah. Jadi mereka flat tapi flat bertahap Betul. promonya. Nah, karena gue pindahnya kemarin ke situ. Karena awal Itu kena namanya floating top makanya up. pindah top up. Jadi ikut flat yang bertahap tapi Refinancing, Refinancing. top up itu bonus. Top up itu bonus. sekalian. Kalau Iya, dulu iya, proofnya plafonnya segitu ya kenapa nggak ambil? Iya. Iya. Nah, jadi Masih ada lebih lagi di ya. konvensional tuh udah pasti juga. Jadi flatnya bertahap kita Hmm. bisa tahu sampai lunas sih kita harus berapa yang kita bayar. Jadi kalau floating kan tergantung suku bunga nanti. Ini udah jelas bunganya ada semua sampai akhir ada. Iya. Kita tergantung mana yang paling menguntungkan aja. Berarti Ya. itu plan C. Plan C. Tapi memang kebanyakan yang Top. skema seperti itu Pak Lurah Mhm. bukan jadi produk utamanya KPR Bank. KPR Bank maksudnya lebih menjual yang skema Floating ya, tadi itu. konvensional Iya, dengan iya. floating itu karena sebenarnya produk utamanya yang paling menguntungkan itu. Gitu. Bukan produk top up-nya. Tuh, makanya juga kadang Produk top up itu Bank suka loh. suka. Kadang gini, bank itu kan harus ngumpulin aset. Nah, pemberian hutang ini ke debitur, ke orang yang berhutang itu iya. termasuk aset. Makin banyak dia nyalurin hutang, makin banyak aset. Kayak contoh, itu kan targetnya UMKM, mikro. UMKM, iya. Nah, dia kan ada target itu, target penyaluran. Jadi Kur kayak ya. gini-gini tuh bisa, maksudnya bisa dicari ya untuk kur gitu. Kur. Nah, berarti tempatnya Pak Lurah apply ini, banknya memang lagi banyak target untuk refinancing. Refinancing bukan top up. Karena kan balik ke yang kata Bro Gali bilang Apa tadi tuh. Sistem itu berapa tahun awal kita nyicil itu bunganya doang yang gede. Pokoknya kita tetap masih segitu-gitu aja. Betul. Makanya begitu orang mau pindah refinancing, seneng mereka gitu. Iya. Karena mulai dari awal lagi. Itu tahunnya berarti gimana? Tahunnya nambah. Tahunnya nambah. Pasti dong. Karena dari nol lagi ya. Hitungannya lagi. refinancing tuh dia akan Reset ulang. iya, dia akan cairin dan nutupin yang bank pertama yang dulu. awal. Itu dianggap lunas Baru dulu. dia Iya. open. Jadi skemanya itu Kayak bank tuh bayarin rumah lu dulu deh nih. Mm-mm. Ntar lu Cicil cicil gua. awal iya lagi, kalau iya. kalau maksudnya bahasa resminya
antar bank itu nggak bisa pemindahan aset kayak gitu. Tapi dia skemanya open close. Oh, Jadi iya, di close dulu, Close dulu. di bank satu, di open di bank kedua kayak gitu. Refinancing. Tenornya segar makin panjang. Iya, cuman enaknya gue karena di bank yang sama cepet prosesnya, Iya. nggak ribet. Cabangnya doang beda ya. Bisa. Cuman beda cara nyicilnya sekarang. Tapi kan lebih flat. Kalau yang kemarin kan, waduh tahun depan naik turun. Cuman katanya nggak Betul, mungkin betul, turun betul. bunga. Sekarang aman dah, ketahuan sampai lunas berapa. Ya. Udah ada gambaran nih bakal seperti apa nih. Iya. Plansnya juga ada nih. Menarik ini. Iya. Kalau menurut Bro Galih dari yang kita omongin semua ini, Halo guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya. Yuk tonton terus. Podcast rame-rame. paling enak ngambil apaan gitu? Apakah KPR, kontrak kah, atau terus banknya mau konvensional atau Atau PMI. PMI enak cuman nggak bisa lama. Iya betul. Usil lama-lama. Kalau PMI kayaknya ini deh, kalau baca-baca di internet ya, karena gue nggak ngalamin sendiri, banyak konflik ya karena Iya. lebih dari Iya. satu Iya. kepala ya di dalam Campurnya satu banyak ya. rumah, betul. Satu rumah dua kepala keluarga, dua-duanya pemimpin, nggak bisa digabung. Itu jadi inilah maksudnya list, Dapur lagi. jadi list priority lah, jadi paling bawah lah itu. Opsi Nah terakhir. sekarang perbandingannya dua nih, berarti ya, KPR sama kontrak ya. Kebetulan dulu pas kerja di luar kota pernah kontrak juga sih. Ngerasain juga. Tapi memang betul yang tadi Mas Wicak sampaikan itu. Selama ngontrak hampir 2 tahun itu, 10 ya, tahun. oh enggak, teman Mas Wicak 10 tahun, saya ngontraknya 2 tahun aja. 2 tahun. Karena kebetulan kerja di luar kotanya 2 tahun juga. Ngapain 10 tahun di situ? Itu yang dirasain ya hampir sama, walaupun kita secara fisik balik ke rumah, tapi ya rasa di hati itu bukan rumah kita gitu tetap. Iya. Kita nggak bebas. Nggak Rumahnya nggak pengen bebas, ngapain aja. nggak bebas. Gitu sesimpel ya nggak mood lah ngeliat chat misalkan warna-warni gini, pengen lah estetik monokrom gitu, Iya. putih hitam aja atau putih abu-abu. Kan nggak bisa semena-mena main cek, kayak izin misalnya- dulu apakah diizinin atau enggak. Misalnya kamar mandi pengen diubah nih. Ya, Ya kan. ya Kemana saya pengen diubah apa gimana? alhamdulillahnya harus izin sekarang dulu. kan sudah KPR. Hmm. Nah, misalkan ada margin ya dari biaya kontrakan kemarin per bulan berapa, sekarang per bulan berapa. Hmm. Di kasus saya pribadi, saya lebih rela kelebihan duitnya itu buat bayar KPR. Hmm. Ya, karena ini mungkin ini ya, udah stereotip lah, orang pasti nyebut nih banyak. At the end kita bakal punya rumah Iya. sebagai tempat tinggal ya, nggak usah anggap dia sebagai aset. Karena Iya. rumah ini belum tentu naik harganya, jadi jangan nggak usah dianggap sebagai aset. Anggap aja itu sebagai tempat tinggal kita bisa mengekspresikan apalah, terserah Mas Wicak mau ngapain di rumah kan bebas aja kan. Iyalah. Kalau rumah sendiri. Iya, itu rasanya tuh tidak terbayarkan gitu. Betul. Gitu. Pengen bersih juga di rumah sendiri. Betul. Ya kan? Pengen dibobok belakangnya juga rumah sendiri. Rumah Atau sendiri. misalnya pengen tidur langsung lihat langit nggak pakai lampu. bisa bisa juga. Rumah Pas tiduran lihatnya bintang gitu. Pas hujan. Aduh, udah kayak naik mobil kabriolet dong. Nah, itu kan ini berarti pro-nya dari KPR. Nah, sempat juga nih ngelihat beberapa kasus nih, terutama sama developer gede ya. Iya. Ya. Jadi jangan pernah lupakan kalau kita sama developer gede, kita itu perorangan lawan badan usaha yang udah gede banget. Kalau kita lanjut ke proses hukum, kalau misalkan kenapa-napa ya, dari misalkan ketidakjelasan surat menyuratnya, atau nanti IPL-nya bermasalah dan lain-lain lah, nggak sesuai perjanjian di awal lah, itu kita lawan badan usaha yang gede banget, korporasi. Sesimpel case yang paling umum semua orang tahu lah. Oh iya. Case yang nggak semua orang tahu, tapi sebenarnya kelihatan. Coba lihat deh.
perorangan itu lawan developer di situ. Nah, kalau saya pribadi jangan sampai salah memilih developer. Karena dia akan menyalahgunakan kewenangannya, IPL-nya dia monopoli itu bisa menagih IPL sesuka-suka lah. Ataupun bangunnya nggak sesuai spek. Ataupun misalkan ini spesifik sih kasusnya, misalkan rumahnya ada di pinggir kali atau tebing ya. Nah, tapi pondasinya tidak dibangun dengan sesuai. Itu bisa tuh, pernah ngelihat di perumahan besar itu, perumahan besar ada di daerah Manado kalau nggak salah. Bukan daerah sini nih. Banyak lah, ada mall-mallnya tuh SMB, SMS itulah, tuh perumahan itu. Tebingnya runtuh, rumahnya ikut runtuh. Apa yang dicicilannya jalan terus. Nah, kalau KPR tuh mungkin jeleknya karena itu bakal ini ya, kurang lebih hampir selamanya. Jangan pernah salah milih developer, rumah, lokasi. Jadi pastiin dulu ini benar-benar. Jangan buru-buru. Lama prosesnya, waktu itu aja saya hampir setahun buat nentuin dan apply bang. Nah, temen juga sempat ada nih, dia ngambil rumah udah nyicil, udah cukup lama lah, udah berapa sih dari 2015 9 aja jatuhnya ya? 9 tahun. Nah, kondisi rumah dia itu di pinggir kali, dan tuh rumah itu ya banjir lah, tahu sendiri, ngeluap dari lubang-lubang. Dari dalam ke dari luar ke dalam. Itu dari dalam keluar. Oke. Dari dalam Keluar di dalam. Dari dalam ini. Jadi kan banjirnya kalau rumah-rumah yang biasa tuh banjir dari luar kan? Yes. Karena pinggir kali, banjirnya dari dalam keluar. Kedorong dari aliran sungai. Iya, Masuk ke dalam rumah. Masuk lewat lubang-lubang yang ada di situ. Betul. Jadi dari rumah banjir nih keluar. Iya. Jadi dadap keluar, bener. Ada yang kayak gitu kan. Dan itu jarang sebenarnya. Iya. Itu dia bisa mulangin rumah itu ke developer, tapi uangnya katanya sih uangnya dikasih kalau rumahnya udah laku. Apakah bisa seperti itu? Nggak ada klausa seperti itu di kontrak KPR. Itu kayaknya perjanjian pribadi dengan bank yang biasanya tidak tertulis. Itu bahayanya. Dengan bank, dengan developer. Dengan developernya ya? Iya, yang biasanya tidak tertulis. Kebijakan Itu developer berarti bahaya. Tertulis aja bisa dilanggar, apalagi nggak tertulis ya. Bayangin. Saya sebagai developer bisa kabur tanpa konsekuensi. Rumah udah dibalikin, duit nggak balik. Ya, Bisa saya kan, kalau mau KPR itu memang saya tekenin berulang-ulang deh, pelan-pelan nyarinya, pelan-pelan dan sabar, harus firm gitu pasti. Lihat lingkungannya, apakah ada surveinya tuh harus benar-benar teliti Karena ngecek KPR ini komitmen panjang Pak. tahunan, belasan. Apalagi mungkin ada orang yang ini ya, maksudnya KPR-nya cuma ideal lah 20-30% dari gajinya. Ada juga yang maksain Pak, kayak misalkan ada case di beberapa teman saya yang udah join income itu 60% dari join income-nya Pak. Harusnya itu nggak boleh Pak, cuma ya permainan inilah administrasinya marketing lah itu. Sebenarnya orang itu nggak eligible untuk nyicil angsuran segitu. Nah itu kan maksudnya itu orang udah ibarat napasnya udah tinggal dikit lah, udah di sini lah Pak. Bukan sentil dilakukannya. Udah ngebela-belain segitunya, udah napasnya udah kecekek banget, rumahnya salah Pak. Kebanjiran, amit-amit ambruk lah, atau material kurang bagus, atau lokasinya longsor, banjir terus. Banjir yang ini ya, banjir yang menahun yang terus-terusan. Iya, banjir itu udah nggak kebayang sih maksudnya. Rasa kecewanya kayak apa sih Pak? Apalagi banjirnya diikuti oleh sampah. Waduh. Ada Mas kayak gitu Mas? Ada. Kayaknya ada. Sepil. Jangan sepil. Jangan. Memang Iya. Daerah perkotaan kayak gini tuh emang kebutuhan tempat tinggal itu udah ini banget sih ya. Betul, banyak sekali gitu kan. Urban ini memang butuh tempat tinggal. Berarti emang kayaknya lebih enak ngambil, agak maksain dikit gitu ya. Agak maksain dikit, terus
Ya itu selektif, benar-benar harus selektif. Betul, harus benar-benar selektif. Tuh, disclaimer. Harus benar-benar selektif. Benar-benar selektif. Sama kayak milih calonnya. Gitu kan lagi, larinya ke situ lagi. Disurvei dulu. Survei dulu. Makanya orang dulu bilang bibit, bebet, bobot. Tapi kan itu nggak bisa kayak rumah yang bisa di unboxing. Iya, jangan. Gunting pita. Iya. Coba-cobain dulu nih rumah nih. Wah, rebahan-rebahan masih bisa kan? Iya, nyobanya pas kondisinya buruk, pas hujan-hujan. Kemarau. Kemarau. Juga berasa tuh. Apalagi kalau yang pakai hebel kan panasnya terasa kan. Dibanding yang bata merah. Betul, Mas. Ya enggak? Ya, Yang enggak. atasnya asbes sama yang Jarang lainnya banget beda. ya perumahan pakai bata merah mah. Hebel semua rata-rata sekarang. Karena sekali ini apa tuh? Untuk waktu membangun rumah Iya. lebih cepat sama harga juga. Harga juga lebih Ya, murah. Betul. Cuman efeknya pas kita udah tinggal di situ terasa Ya. banget. Ya minimal kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan ya minimal itu lah. Kayak orang naik motor itu. Orang naik motor begitu juga. Ya bisa aja. Kita di pendopo tinggal aja. Ya nggak kehujanan, panas juga nggak begitu kepanasan. Ya Itu benar. model tiang-tiang doang. Berarti sekarang kita semua udah agree kalau best choice-nya lah dari 3 pilihan ini itu di KPR ya. Berarti ya. Mas Richard juga udah apa? Mengumpulkan niat nih, berarti mengumpulkan niat lebih untuk start cari rumah dan proses KPR. Kayaknya lebih mengumpulkan semangat buat nyari itu semua yang langsung mencakup tuh. Dari nyari modal buat DP-nya kan jelas dong, Yes. ya kan? DP-nya kan tadi berapa? 30 Oh iya. sih. Buat kita belum ini ya, belum apa coba kalkulasi DP. untuk perhitungan biaya KPR apa aja. Nah itu saya sebenarnya udah buat ya, cuma udah hafal juga sih. Kayak misalkan tadi ya, kita pakai cash harga rumah 1M. Kita ini case-nya ini ya, misalkan kita apply banknya pribadi ya, nggak usah yang marketing. Kalau yang marketing ya di awal enteng lah, cuma ntar cicilannya rasakan sendiri. Kita ambil yang ini aja, kita proses apa-apanya sendiri tanpa marketing. Kita jalan ke bank, kita apply, bank itu terima. Oke, sekarang kita mau akad. Sebelum akad itu ada biaya-biaya yang perlu dibayar. Apa aja sih? Yang pertama, itu yang wajib harus bayar transfer DP ke pihak developer langsung. Iya, Ke developer iya. bukan ke bank ya? Apa? DP itu ke developer ya? DP itu ke developer? Ya kira ke Kan- bank. Bukan dong. Bukan ya? Bukan. Enggak. Bank itu nanti terima aja kalau kita udah ada rekening koran, Iya. transfer Itu buktinya di rekening koran. gitu. Nah itu 10%. Berarti kalau dari 1M 100 juta. Ini biaya pertama nih. Ya. Kedua, dia ada biaya-biaya yang administratif dilakukan oleh siapa sih? Bank. Kemudian pencatatan ke pertanahan dan lain-lainnya, pengurusan surat oleh siapa? Notaris. Notaris. Nah ini dua-duanya ada biaya nih. Nah, Itu murah apa enggak? Nah, ini dua biaya ini ditambah dengan nanti ada biaya kayak BPHTB, AJB, dan pajak. Jangan lupa. Oh iya. Beli rumah itu, PPN apa? Pajak jual beli. ya beli rumah itu ada pajak jual beli. Oh ada juga. Iya, biasanya kalau Mas beli harga normal, Mas cuma kena pajak pembeli. Biasanya Mas kalau deal-dealannya sampai mepet nih dengan developer, biasanya developernya nggak mau bayar pajak penjual. Jadi Mas tanggung tuh pajak jual beli tuh. Nah, itu totalnya berapa sih biaya-biaya tadi? 5%. Jadi di awal itu, Lumayan juga ya 5%. ya di awal itu kurang lebih kita keluar sekitar 15%. Untuk rumah baru non marketing ya. 15% dari 1M Pego. Itu adalah biaya minimal. Jadi yang perlu Mas Wicak siapkan adalah itu sebelum akad dan lain-lain. Ya. Oh itu juga sama satu lagi. Biasanya kalau sama bank konvensional tuh ada tambahan lagi untuk asuransi. Oh iya, lupa asuransi diri dan kebakaran rumah. Itu. Ya.
Tambahan lah. Kan tadi maksudnya saya bilang 15% minimal, berarti ada tambahan lagi. Tapi nggak terlalu besar kok dia, tapi belasan juta sih. Cuma belasan jutanya itu akan dibebankan ke angsuran. Angsuran. Gitu. Karena si asuransinya itu berlaku selama masa menyicil atau angsuran, pembayarannya juga dibebankan ke angsuran. Kayak gitu. Tapi udah masuk ke ini ya, biaya hutang pokok ya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya gimana Mas Galih? Enaknya ya. dari semua yang sudah paparkan ini. Oke. Tiga pilihan tadi. KPR, kontrak, PMI, Pondok Mertua Indah. Kalau dilihat dari bahasan kita tadi, pros and cons-nya paling banyak di KPR nih. Ya. Jadi gue mungkin akan kasih kesimpulan buat KPR aja ya. Jadi kalau dari gue kesimpulan, KPR itu satu, cari rumah dulu yang tepat. Nah ini breakdown dari rumah yang tepat tuh apa? Cari yang lokasinya bagus, sesuai sama kebutuhan lo Mas. Iya. Kemudian bebas banjir, kemudian kalau bisa juga tuh tetangganya nggak rese, karena itu juga lumayan jadi pertimbangan. Lo bakal panjang di situ. Iya. Tetangga nggak boleh rese, nggak boleh sampai rese. Kemudian dari rumahnya sendiri, struktur bangunan, cek. Material. Iya, material. Prioritas sih tetap tembok utama sih ada di bata merah. Cuma hebel juga sekarang udah umum, jadi hebel pun no worries. Asal jangan bata itu aja, batako ya itu. Opong masih ada namanya. batako. Nah kemudian ya cek juga struktur atapnya, kalau bisa, kalau ada lubang tuh di plafon biasanya kan ada yang sengaja bisa dibuka. Iya. Di kamar mandi biasanya. Intip ininya juga, maksudnya perkabelan, Oh, apakah kabel instalasi kebuka, listriknya. iya kabel kebuka, apakah kabel rapi, karena itu ada resiko korsleting dan kebakaran ya di situ. Posisi toren, sanyonya pakai apa, cekin semua, cekin ya. Sama apa Kemudian sih yang di atas tuh kalau di loteng kan dulu masih pakai kayu. Apakah dia pakai kayu atau apa? Bajaringan. struktur atap itu juga. Kayunya apakah udah dipakai anti rayap apa belum gitu ya? Tapi biasanya kalau bawahnya hebel, atasnya nggak mungkin strukturnya kayu. Karena kenapa berat? Nggak kuat. Nggak balance. Itu biasanya kalau bawahnya udah hebel, atasnya pakai truss bajaringan. Ya. Nah itu dari lokasi, berarti kan rumahnya sendiri, strukturnya. Yang ketiga KPR-nya. Jangan pernah males buat kenali produk KPR, karena ini komitmen panjang. Duit lu bakal banyak kepake di situ. Gua ulang ini sampai 3 kali. Dihitung. Konsultasiin ke teman yang lebih ngerti, yang lebih paham. Ya. Kalau nggak ada ya sekarang panduan-panduan di YouTube juga udah banyak ya Pak Lurah ya. Iya, banyak. Iya, yang sampai belajar penghitungan ulang bahkan. Gitu. Jadi jangan malas, karena itu untungnya buat diri lu sendiri juga. Ruginya juga buat diri sendiri. Ruginya juga buat diri sendiri. Terus yang keempat, berarti kalau udah dapat semua, udah approve, ya tinggal semangatnya buat kerja, dapat income yang cukup, income yang stabil, biar bisa nyelesain KPR-nya. Iya. Itu Mas. Semangatnya Jadi, nih. gimana Cak? Ya hunting mau nggak mau kan? Oh nggak mau. Hunting. Iya. Gue rasa juga kayaknya sih lebih untung untuk maksain punya rumah. Ya. Kayaknya huntingnya nggak bisa Kita sendiri deh kalau gini mah. PMI atau kontrak gitu. Minimal kan ya kita punya aset ntar ya gitu. Yes. Seenggaknya satu kaki udah punya rumah. Betul. Daging malam ini ya. Podcast rame-rame. Nah, emang rame? Rame lah.